Halo sobat-sobat, apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes, salam merdeka. Kita berjumpa lagi di program Sekedar Berbagi. Tema berbagi saat ini adalah moderasi beragama dan pemahaman radikalisme, suatu tinjauan etis teologis Kristen. Dan ini bagian yang ke-6, bagian yang terakhir. Mengapa penting sekali ketika kita berbicara moderasi beragama, berarti juga berbicara tentang sesuatu yang metodik. Metode dalam pengabaran Injil, metode beragama, metode berhadapan dengan perbedaan-perbedaan. Maka pilihan pada metode kekerasan atau violence dan metode non-violence menjadi sangat penting. Moderasi beragama tidak bisa berdampingan dengan metode kekerasan, violence. Moderasi beragama selalu berhadapan dengan metode kekerasan. Di dalam metode kekerasan, struktur dan relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan ilmu pengetahuan dan alam semesta harus melalui sebuah proyektor, yaitu kitab suci. Harus melalui pintu kitab suci dulu. Ketika manusia ingin berbicara tentang kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, ia harus melalui kitab suci dulu. Ketika manusia ingin mengembangkan ilmu pengetahuan itu harus diukur dulu dari kitab suci. Jika tidak sesuai dengan kitab suci, maka ilmu pengetahuan dianggap membahayakan dan harus ditolak. Itu juga sebaliknya, Tuhan atau Allah tidak bisa berbicara langsung kepada manusia, harus izin kitab suci dulu. Ilmu pengetahuan ketika menyatakan kebenaran-kebenaran, mengungkapkan misteri-misteri alam semesta ini, harus izin dulu kitab suci atau Alkitab untuk disampaikan kepada manusia. Ketika Allah ingin memakai ilmu pengetahuan untuk membuka misteri alam semesta ini, ya tidak bisa langsung diberikan kepada manusia, tetapi harus melalui kitab suci. Nah, bahayanya ketika di dalam Alkitab kita menemukan teks-teks yang bersifat kekerasan. Lalu dengan teks-teks itu kita mengukur dunia, kita mengukur sesama kita mengukur kehendak Allah. Bahaya yang terjadi adalah kekerasan. Apakah Alkitab atau kitab suci tidak penting? Oh, sangat penting. Tetapi bagaimana paradigma yang harus kita pakai, itu yang menyebabkan kita bisa dengan tepat memakai kitab suci kita untuk menjawab persoalan-persoalan hidup kita yang kontemporer dan juga bisa menjawab persoalan-persoalan yang akan datang. Oleh sebab itu, moderasi beragama pilihannya hanya pada metode anti kekerasan atau non-violent. Dia harus berdampingan dengan metode anti kekerasan. Manusia bisa berbicara langsung kepada Tuhan tanpa melalui kitab sucinya. Ketika manusia itu buta huruf, ketika simbol-simbol huruf belum ditemukan, manusia belum bisa membaca, apakah dia tidak bisa berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhannya, dengan Sang Penciptanya? Jadi manusia bisa mengenal Allah dari batinnya, dari pengalaman hidup pribadinya. Allah pun bisa berjumpa dengan manusia tanpa melalui kitab suci ketika Allah menyatakan diri secara personal kepada manusia.
Manusia bisa mengenal Allah melalui kitab suci. Dalam kitab suci itu kita mengenal Allah yang hadir dalam sejarah umat manusia. Kita semakin mengenal apa yang dikehendaki Allah. Dan melalui kitab suci Allah juga bisa dan mau berbicara kepada manusia. Allah juga bisa berbicara kepada manusia melalui ilmu pengetahuan dan alam semesta ciptaannya. Melalui ilmu pengetahuan itu kita semakin bisa mengenal Allah. Dan dengan mengenal Allah kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu bisa mendorong manusia memahami teks-teks suci secara lebih komprehensif, lebih utuh. Dilihat dari berbagai aspek ilmu. Dari antropologinya, sosiologinya, ekonominya, politiknya, dan sebagainya. Dan ilmu pengetahuan memberikan kepada manusia perspektif yang lebih utuh, perspektif yang lebih baik untuk memahami mengapa teks-teks suci itu ada dan bagaimana akhirnya manusia bersikap. Itulah sebabnya non-violence adalah ketika kita menempatkan diri pada presuposisi teologis bahwa Allah berkarya baik melalui kitab suci, dalam batin manusia, juga melalui alam semesta dan ilmu pengetahuan. Tuhan mengajarkan hendaklah kita mengasihi, dan melalui ilmu pengetahuan kita diajarkan bagaimana mengasihi itu. Adat kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah ilmu pengetahuan saintifik yang bisa kita pakai supaya kehendak Allah bisa kita kerjakan. Itulah sebabnya beragama, moderasi beragama, praktek keagamaan kita, visi misi keagamaan kita adalah mendatangkan nilai-nilai kehidupan, yaitu nilai kemanusiaan, keadilan, kebenaran, kesejahteraan, dan sebagainya. Ini sebagai prinsip utama ketika kita melakukan moderasi beragama. Menjadi prima norma utama kita dalam moderasi beragama. Keadilan bagi semua manusia, keselamatan bagi semua manusia, kedamaian bagi semua umat manusia. Maka kekerasan berbeda dan bertentangan dengan prima norma yang ingin kita wujudkan. Itulah sebabnya anti kekerasan atau non-violence harus menjadi metode utama. Karena metode adalah praeksistensi dari tujuan yang mau kita capai. Ketika kita ingin mewujudkan kehidupan yang suci, ketika kita ingin mewujudkan kehidupan yang mulia, ketika kita ingin mewujudkan kehidupan yang berbakti kepada Allah, kita tidak bisa menggunakan pedang, kita tidak bisa menggunakan pentungan, kita tidak bisa menggunakan kemarahan, kita tidak bisa melakukan dengan mobilitas intimidatif dan sebagainya. Tidak bisa. Karena metode itu justru praeksistensi dari tujuan yang mau kita capai. Itulah sebabnya rantai kekerasan tidak akan pernah membangun humanitas manusia secara sejati. Maka ketika Kristus diadili di hadapan Pontius Pilatus, Yesus mengajarkan pada Pontius Pilatus untuk melakukan metode anti kekerasan. Tapi sementara itu, saudara-saudara, orang banyak justru mengatakan salibkan dia. Karena metode kekerasan adalah metode yang dianggap efektif untuk mewujudkan kehidupan yang penuh kemuliaan. Tapi sebetulnya disitulah praeksistensi dari tujuan yang mau dicapai. Maka akan melahirkan kekerasan baru. Maka Yesus melarang untuk melakukan dendam.
Karena dengan dendam itu mata rantai kekerasan akan terus berjalan. Anti kekerasan adalah metode yang aktif, metode yang dipilih secara sadar, secara berani, bukan karena kita takut. Tapi metode anti kekerasan ini akan membawa humanitas manusia. Dan bukan karena kita lemah, bukan karena kita takut. Justru disitulah menunjukkan keberanian di hadapan sang kaisar, di hadapan orang banyak. Ia tetap memilih untuk anti kekerasan. Maka salib adalah simbol pilihan jalan penderitaan, jalan kesengsaraan yang membangun humanitas manusia. Anti kekerasan adalah metode untuk memenangkan manusia, rekreatio, menciptakan ulang manusia. Karena gambar manusia adalah gambar Allah. Personalitas manusia adalah personalitas ilahi. Ketika manusia menjadi begitu jahat, gambar Allah dalam dirinya hilang. Maka beragama berarti mengembalikan gambar Allah dalam diri manusia. Itulah sebabnya Yesus menciptakan ulang ketika orang itu jahat. Saulus, sang pembunuh, penganiaya, murid-murid Yesus dipanggil, bukan dibunuh, tapi diciptakan ulang. Maka Saulus menjadi rasul. Anti kekerasan adalah metode melawan kekuatan setanik, melawan kekuatan kejahatan, dan bukan orangnya. Kuasa, driving force dalam diri manusia itulah yang dikalahkannya, bukan manusianya. Anti kekerasan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal spiritual. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, Yohanes berkata, barang siapa membenci saudaramu, ia adalah seorang pembunuh. Mengapa membenci saja membunuh? Karena membenci itu seperti kita minum racun, merusak struktur tubuh, struktur jiwa, struktur batin kita. Tapi kita berharap orang lain yang mati, orang lain yang menderita, orang lain yang sengsara. Itulah sebabnya membenci sama seperti kita membunuh. Maka Yesus tidak mau membenci. Itulah sebabnya sekalipun tangannya telah tersalibkan, kakinya tak mampu berjalan sejengkal pun karena disalibkan, tetapi non-violence dalam dirinya, kekuatan spiritualnya, dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan sumpah serapah, bukan kutuk, bukan laknat yang keluar dari mulutnya. Itulah sebabnya non-violence bukan hanya fisik ketika kita tidak memukul, tetapi membenci pun. No. Maka Yesus tidak membenci, tetapi menciptakan ulang. Itulah sebabnya mereka yang membunuhnya berkata, sungguh ia anak Allah, sungguh dia orang benar, kitalah yang bersalah. Proses penciptaan ulang telah terjadi. Kelihatannya ia lemah, kelihatannya ia kalah, tapi non-violence itu adalah sebuah kekuatan yang merengkuh manusia, yang merangkul manusia, yang menolong manusia untuk menemukan hidupnya secara sejati. Anti kekerasan fokus pada keadilan dan hak asasi manusia. Maka moderasi beragama berarti kita menegakkan hak-hak hidup umat manusia yang melampaui semua batas-batas agama, suku, ras, dan sebagainya.
Tidak ada kebencian, tidak ada fobia terhadap sebuah ras, suku dan sebagainya. Karena non-violence bukan hanya soal fisik, tetapi juga spiritual. Agama itu untuk mendatangkan kasih karunia, damai sejahtera, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan bagi umat manusia dan alam lingkungan tempatnya hidup. Bukan sebaliknya untuk menghakimi sesamanya. Maka moderasi beragama adalah pilihan yang baik, memilih metode anti kekerasan. Keadilan dan HAM adalah nilai kehidupan bangsa dan bernegara yang harus kita wujudkan. Keadilan dan HAM adalah bentuk historis dari damai surgawi yang Allah berikan kepada manusia. Ketika kita berbicara tentang HAM, kita berbicara tentang dualitas intrinsik dalam HAM itu. HAM itu adalah anugerah dari Allah. Saya sebagai orang Jawa, dia sebagai orang Afrika, saya sebagai kulit sawo matang, dia sebagai orang kulit putih Eropa, bukan pilihan kita. Itu adalah hak asasi yang Allah berikan. Tapi ingat, negara, gereja, bahkan komunitas, sekolah, peranatan-peranatan sosial bisa mempromosikan HAM itu terwujud, tetapi juga bisa menjadi faktor yang melakukan ketidakadilan. Itulah sebabnya Pendeta Martin Luther King Jr. berjuang dalam Civil Rights Movement supaya bangsa Amerika tidak tersegregasi hanya berdasarkan warna kulit dan ras. Mahatma Gandhi berjuang dengan politik ahimsa tanpa kekerasan, karena kekerasan hanya melahirkan mata rantai kekerasan berikutnya. Nelson Mandela pun memperjuangkan supaya bangsa dan negara Afrika Selatan hidup sebagai bangsa yang tidak apartheid, tanpa kekerasan. Itulah sebabnya Afrika diberi 2 hadiah oleh dunia, kejuaraan rugby internasional dan kejuaraan sepak bola internasional, sebagai hadiah bagi Nelson Mandela yang menolak, membenci orang kulit putih. De Klerk diadili, kemudian diberi amnesti, dan bangsa kulit putih disebut juga you are an African. Kamu adalah orang-orang Afrika, mari kita bangun Afrika yang baru. Dengan politik tanpa kekerasan akan melahirkan kehidupan yang berbeda secara kualitatif. Tanpa kekerasan akan melahirkan hidup manusia sebagai gambar Allah kembali. Salam damai, salam merdeka di saat kita merayakan hari kemerdekaan kita. Mari moderasi beragama kita wujudkan dari batin kita yang terdalam. Salam, sampai berjumpa di episode yang berikutnya.